Dengan adegan yang ketika kamu di Belanda yang masih punya anak bayi itu kan emosional banget. Nah itu gimana sih untuk melakukan adegan itu, berapa kali harus retake atau seperti apa membangkitkan emosinya? Ya itu menurut aku emang salah satu scene yang challenging ya, karena pertama aku sendiri pada saat itu belum menikah, apalagi memiliki anak. Terus di situ kan Hana ceritanya baby blues kan, udah baby blues, terus dia jauh dari rumah dan ketemu suami juga yang nggak suportif sama sekali. Jadi ya itu aku aja maksudnya ngebayangin Hana itu udah rasanya sakit sekali aku sebagai perempuan, apalagi maksudnya ketika aku konsentrasi dan mencoba memasuki menjadi Hana itu makin rasanya nggak enak lagi perasaannya. Jadi paling ya dibantu kebetulan si scene adegan itu tuh ditaruh di paling terakhir, jadi aku sudah melewati kayak adegan-adegan berat bersama Ohim. Jadi aku juga ada refleksnya lagi, balik lagi pas adegan sama Ohim. Terus ya gimana dapat suami yang gak suportif, yang nge-treatnya salah, ya itu membantu aku lagi sih gitu. Febri, saya penasaran aja gitu. Apa namanya, di film yang sebelumnya juga kamu kan sebagai perempuan yang di abuse juga gitu ya. Terus apa sih yang membuat kamu tuh tertarik dengan karakter-karakter yang di abuse? apa ya kayak Apa kamu suka? Kamu suka kan? Menikmati aku ya. Masokis di abuse kan? kayak fight back juga gitu kan akhirnya. Ya karena mungkin dari setiap karakter yang itu, dari yang sebelumnya sama yang sekarang tuh salah satu kesamaannya bahwa akhirnya si karakter ini tahu kapan di titik oke, ini nggak baik buat gue harus berhenti dan gue harus fight back, gue harus keluar dari situasi ini yang sudah tidak baik lagi untuk gue secara mentally, physically juga. Dan ya aku ngelihat kekuatan sih di situ dan sangat inspirational banget gitu. Selain referensi dari film, mungkin pernah punya pengalaman juga mungkin supaya bisa dendam. Jangan ya. Amit-amit. Semoga Feby kemarin belum pernah sebelumnya dan sampai saat nanti jangan sampai mengalami apa yang Hana alami dalam film sampai nanti Hana. Mungkin boleh ke Bio dan ke Anjani dan juga Bio ke Ohim. dah. Nggak apa-apa. Mungkin Bio sama Feby. 2 menit lagi. Bio sama Feby. 2 menit lagi. Bio ayo cepet. Bio sama Feby kan karakternya ini Kenapa? Saya aktivis kampus gitu. Itu gimana cara kalian untuk mendalami peran sebagai aktivis itu gitu? aktif aja sih sebenarnya. Jadi aktivis, kita mencoba untuk aktif ya, sebenarnya lebih vokal gitu dalam berkritik ke pemerintah gitu kan. Itu sebenarnya salah satu aksen aja dalam filmnya. Jadi sebenarnya kita juga lumayan kritis sih, jadi aktif, orangnya aktif gitu. Iya benar sih. Oke, 40 detik lagi. Ditambahin ya, mungkin pada zaman ini itu yang demo nih yang terakhir. Gua cuma foto doang. bener sih ya, lu cuma foto doang kan. Iya, bener. Ya mungkin pada zaman itu memang bisa dibilang sedikit yang apatis lah orang-orangnya ya, apalagi anak mudanya gitu, mahasiswanya. Beda sama zaman sekarang, mungkin lebih open tapi lebih ya nggak terlalu mau ikut-ikutan tentang soal politik. Nah ya, jadi ya menurutku sangat wajar sih pada zaman itu kita menjadi seorang aktivis, dan kebetulan juga aku sempat aktif juga di kampus pada masanya. Jadi ya Aktif kan? aktif benar. Jadi ya so far sih ya alhamdulillah aman-aman aja sih gitu. Ya satu lagi Anjani Dina, ayo ada pertanyaan. Dia sama Anjani Dina mungkin proses untuk bangun chemistry seperti apa gitu, dan ini susah nggak sih buat berakting sama Bio yang kita tahu juga orangnya Absurd. susah seriusnya gitu. Susah seriusnya.
ini project Pertama kali. pertama. Iya. Pertama kali ya. Pertama-tama sih agak kaget sih ngeliat Bio karena orangnya unik kan. Tapi lama-kelamaan kayak pas syuting Nyaman ya. jadi Saya, ngerti saya. orangnya seperti ini gitu. Jadi akhirnya kita aja sendiri gitu. Kamu gimana tuh Bio ditanggepin bilang unik terus Nah, rata-rata emang begitu sih kalau orang ketemu saya pada kaget. Ini orang apa sih? Tapi lama-lama sayang. buat kenapa sih kamu mengambil peran ini karena kan kamu image itu biasanya kan kayak fight ya, pertaruhan Bad gitu. boy. Udah gitu kalau enggak action gitu. Ini sekarang jadi gue suka tantangan aja sih, kayak emang sesuatu yang jauh dari gue, kayak green flag, anak yang baik, menahan perasaan dan lain-lain tuh kayaknya jauh banget gitu loh. Ini gimana sih orang kok mau sih diem aja nggak ngungkapin perasaannya, buat apa, hidup kan cuma sekali man gitu. Jadi karena jauh banget ya gue pengen tahu duduk di kursi Gani itu seperti apa sih, pakai sepatu Gani itu seperti apa sih, makanya gue terima. Tapi untuk kalian berempat sebenarnya tantangan gak sih? Apalagi tadi Feby sempat jelasin kalian Sorry banget. Dan Kasihan, Oh, iya, belum iya. selesai ngomong. Pertanyaan lagi, sorry. Nanya dulu deh. habis itu Terjawab udah. Iya benar. Nanya dulu deh. Lupa dia. Kan apa tadi Feby sempat bilang mainnya gestur, mata harus berbicara, maksudnya beda dari acting sebelumnya. Dan maksudnya nggak hanya Feby, kalian berempat itu sebagai tantangan baru, maksudnya secara tingkat acting ini termasuk tantangan terbesar nggak sih buat kalian berempat? Buat gue iya sih, buat Iya, gue ya. sama, aku pun. Susah sih nahan biar gue diem tuh susah banget kan. Kayak gue bisa apa aja tapi kecuali diem, nggak bisa diem gue tuh orang. Jadi begitu jadi Gani yang pendiam tuh sangat susah banget buat gue, tantangan terbesar sih lumayan. Tapi secara treatment untuk pas baca tuh sama Mas Agung itu gimana? Soalnya kan agak beda juga secara pribadi dan secara acting sebelumnya. Kalau baca sih biasanya saya dari kiri ke kanan. Kalau dari kanan ke kiri akurat. Iya benar. Iya, dari kiri ke kanan kita sama sih biasanya semuanya bacanya. Jawaban seriusnya dari Feby. Parah, lempar. Apa sih Mbak? gestur Pertanyaannya treatment pas baca gimana? Secara acting sih, maksudnya meranin tadi sempat jelasin pas itu Iya, tantangannya. memain secara gestur dan mata gitu. Makanya untungnya kita kerjasama sama Om Agung yang dari awal dia ngasih tahu visinya dia sebagai masa sutradaranya seperti apa pada masing-masing karakter, kayak Hana tuh mau dibawa kemana, Gani mau dibawa kemana, dan semuanya. Jadi kita sendiri sebagai pemain juga ada batasan untuk explore karakter kita. Tapi at the same time Om Agung selalu misalnya pas kita latihan di set juga kita disuruh melakukan dulu apa yang sekiranya kita nyaman, gimana sih Hana yang menurut Feby, kayak kalau si Hana yang menurut Feby ini disuruh begini tuh hasilnya akan seperti apa. Lalu mungkin disesuaikan dengan dari yang tadi aku bilang, dia ngelihat dari kacamata sutradaranya seperti apa gitu. Benar. Betul. Oke. Jeff nggak sih? Atau enggak? Kita ke Jeff. Aku. Ada yang ke Jeff? Siapa yang ke Jeff? Angkat tangan. Feby. Saya ke Jeff. Nah, kira-kira ada ekspektasinya apa nih, Tama? Kan filmnya kan sold out ya di Jeff gitu. Ya otomatis kita bersyukur sih ada yang mau nonton kita. Dan itu sold out, kita bersyukur banget sih. Makasih teman-teman Thank you ya yang teman-teman di Jeff sudah udah membeli beli. tiket. Kita kesana juga untuk merayakan JAV dan merayakan film ini di JAV bersama-sama teman-teman semuanya, penonton. Semoga nanti film ini sampai ke penonton yang baik dan mereka juga bisa mendapatkan perasaan yang luar biasa gitu. Amin. Terima kasih banyak teman-teman.